berbicara tentang tidak bisa ada pertemuan, hak yang nggak ada bertemu itu, tapi kan tinggal berkaitan dengan eksploitasi anak. Eksploitasi anak, oke. Ya, tapi ada tentang eksploitasi anak. Ini wajib Mamski dukung sekali untuk Bang Minola ya, kuasa hukum dari Ruben Onsu. Mamski sangat mendukung sekali karena aku juga lumayan concern banget ya masalah anak-anak, perkembangan anak. Biarpun Mamski nggak punya anak, tapi aku punya banyak keponakan dan aku sangat merasakan sekali bagaimana menjadi seorang anak ya dengan keluarga yang broken home itu nggak enak. Karena Mamski juga dari keluarga broken home, jadi bisa ngerasain guys. So, masalah eksploitasi anak ini menurut saya harus disikapi banget ya, terutama untuk KPAI. Tolong ya KPAI, Mamski di acara live Mamski ini kita bisa lihat anak-anak Ruben Onsu ya. Kamu bantuin aku jualan ya. Kamu bantuin dong. Gak mau anaknya. Tolong ya diperhatikan ya KPAI. Dengerin ini. Nih tolong diperhatikan. Diperhatikan dengan baik. Itu anak lagi pilek ya. Itu anak lagi pilek. Ini anak lagi pilek ya. Ya, lagi pilek. Ngapain lu bawa-bawa ke studio? Ngapain lu bawa ke studio? Ngapain? Gua akan lanjutin dengan video-video gua. Semakin kau serang aku, akan semakin kuat niat aku untuk bantu Ruben Onsu. Ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah bersama aku dan insya Allah Allah bersama orang-orang yang mensupport keadilan untuk Ruben. Para mama-mama di seluruh Indonesia, menurut kalian gimana guys ya? Masa ada sih seorang wanita tega sekali dengan suaminya yang sudah memberikan segalanya buat dia? Dan juga aku dengar nih ya, ada kabar burung katanya aksi peluncuran daripada yang tidak kelihatan itu juga makin melaju gitu, makin dibuatnya gitu loh untuk suaminya. Kira-kira menurut kalian kejam nggak sih kayak gitu? Kalau menurut aku kayak nggak masuk akal aku lagi ya, maksudnya kok sampai setega itu dan kenapa sampai sedendam itu kepada suaminya gitu loh. Kira-kira menurut kalian kenapa sih guys? Karena aku pikir lagi kan dia banyak berbuat baik dari awal sampai hari ini gitu si lakinya ini kan, mantan lakinya ini. Tapi kenapa dia harus aksinya terus diluncurkan untuk lakinya itu dari segi yang tidak kelihatan itu. Aduh kasihan banget loh. Maksud aku ya pokoknya kita berdoa suaminya itu dilindungi sama Allah ya, supaya apapun yang dilancarkan aksinya itu tidak terkena kepada mantan suaminya. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar pendapat kalian, oke? Tuh. Jadi kalian tuh benar netizen. Itu anak mau ketemu sama ayahnya itu disetting sama dugong and kakak ya kan, giliran mau minta maaf, giliran biar ngebaik netizen, itu anak mau loh ketemu. Kemarin katanya terserah anak kalau nggak mau, sekarang terserah ibunya, ternyata nyetelnya kalau memang ibunya mau ya mau, kalau ibunya nggak mau ya nggak mau. Jadi anak itu terserah ya kan. Nah buat nyati ayah nih hati-hati karena ayah sudah mulai mengamuk. Nah, Dugong and family and the gang, ya kan, tim Kawi sudah mulai agak cemas-cemas. Mulailah tuh bermain lah itu, mulailah
ditakut-takutin ya kan, ulala deket-deketin ya kan. Kemarin kemana aja ya, hati-hati aja buatnya ayah itu adalah permainan ya, permainan perkawi-kawian, sengaja dibaik-baikin biar apa, biar gak lanjut ya kan, udah tahu hak asuhnya mau diambil ya. Ngeri ya keluarga itu ya, semua bisa disetting loh, disetting semua sampai anak-anak kelihatan banget agak kaku gitu ketemu sama ayahnya. Ampun deh gue. Ini kacamata coba hilang, lupa nih. Kenapa sih kasus perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda itu masih saja ramai diperbincangkan di medsos? Seolah-olah masalah rumah tangga mereka itu menjadi masalah nasional ya. Di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan, harga-harga di pasar yang selalu naik, bensin naik, investor-investor yang kabur, kemarahan publik kenapa justru tertuju pada Sarwenda yang menuntut biaya hidup 200 juta? Seolah-olah Sarwenda itu adalah sebagai pelampiasan ya penyebab kehancuran ekonomi kita. Tahu nggak sih, sebenarnya otak kita tuh sedang dipermainkan. Kita seolah-olah merasa diperlakukan tidak adil ya. Di tengah kesulitan ekonomi yang kita rasakan, kok ada orang yang meminta 200 juta dengan mudahnya. Jadi kemarahan-kemarahan yang kita tumpuk karena himpitan ekonomi butuh sebuah pelampiasan. Dan Sarwenda menjadi sasaran yang paling pas. Karena dia tidak mungkin membalas hujatan-hujatan kita. Lawang dia nggak kenal kita. Jadi mari berhenti bertengkar di medsos. Kembalilah ke fakta hidup masing-masing. Lagian Sarwenda juga tidak merugikan kita juga, bukan? Kicomania. Ada yang nggak punya otak. Jadi dia selalu bertanya-tanya. Selama hidupnya cuman kerjanya bertanya dong. Ini ibu ini. Apa urusan kau sama si Wenda? Terus sekarang aku bertanya sama ibu, apa urusan ibu sama aku? Coba jawab. Bisa jawab enggak? Kalau anda bisa jawab ya berarti anda tahu urusan aku sama si Enda. Ya, jawab dulu. Kita ini di dunia mana? Di dunia maya ternyata privat atau publikasi. Coba tanya ibu, pintar ibu rupanya. Pintar. Kalau pintar nggak ada pertanyaan bodoh kayak gini. Ya, kenapa SDM kalian itu selalu rendah banget? Pertanyaannya yang kayak begini. Apa urusan kau sama si Endah? Kau diapakan sama si Endah? Gitu pertanyaannya. Ya, si Endah tetangga aku yang sering ke Kawi itu. Banyak yang sakit di sini. Diinin sama dia. Banyak yang sakit di sini. Itu urusannya. Ya, urusannya itu. Iya kan? Puas kau sama jawaban aku? Akhirnya ini ada yang lucu ya. Jadi mantan istrinya Ruben itu kan punya pacar. Nah pacarnya ini bikin kontennya itu ya tentang bahwa enaknya kayak gini nih, enaknya ngopi di rumah. Itu yang dipakai konten rumah, yang dia bilang rumah ya kan. Orang kan pasti mikirnya itu rumahnya dia. Ternyata itu rumahnya Ruben ya kan. Bahkan sampai sama Ruben itu diposting gitu loh. Ya gak malu ya. Ya kalau mau bikin konten enaknya ngopi di rumah ya minimal nyewa rumah lain lah ya. Kalau emang gak punya rumah sebagus itu ya jangan di rumah Ruben gitu loh. Katanya si EO, kalau si EO tuh beli rumah kayak Ruben gitu ya kecil lah ya, gampang gitu loh ya. Tapi ini malah bikin konten tapi dia bilang di rumah tapi itu rumah Ruben gitu loh. Kalau ngomong si EO ya itu tadi lah, kecil beli rumah segitu. Terus dia kan pernah pamer juga duit tuh, nggak tahu itu duitnya siapa. Jangan-jangan itu juga duit ini kali, pacarnya kali, yang terus dipamerin seolah-olah duitnya dia. Dan mungkin juga nih ya mantan istrinya Ruben itu yang ngebolehin aja kali ya, karena ya mungkin
udah terlanjur malu gitu kan, ngomongnya itu CEO pacarnya ini yang baru ini CEO ya, kalau CEO berarti kan duitnya harus banyak, terus rumahnya harus bagus, jadi mungkin ya kayak dipinjemin uang untuk dipamerin bahwa dia itu punya duit. Payah. Incar sejak masih istri Ruben Onsu, bocor alasan Giorgio ngebet pacari Sarwenda. Masuk tipe idaman. Wow. Giorgio Antonio ternyata sudah lama mengagumi Sarwenda, bahkan sebelum sang artis resmi bercerai dengan Ruben Onsu. Dan kini si Sarwenda dimanfaatkan untuk morotin uang si Ruben Onsu, takut tidak bisa menafkahi anaknya yang dua. Mulailah sekarang dan gempar kasus di dunia jagat maya ini. Tak hanya urusan bisnis, Sarwenda dan Giorgio juga beberapa kali melakukan pengaduan dari ke KPAI, ke Komnas HAM. Cuman ujung-ujungnya mau minta duit atau uang nafkah. Kenapa nggak nikah saja sama CEO itu? Kok masih minta ke mantan suaminya? Seharusnya kan gitu. Jadi kalau seperti ini terus, derajatnya akan hancur di mulut netizen, guys.